Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rantau, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan membagikan informasi mengenai hal-hal apa saja sih yang harus kalian lakukan setelah kalian sampai di Australia. So, subscribe dulu dan simak videonya sampai selesai ya. Kalau di video sebelumnya saya sudah membagikan informasi mengenai persiapan sebelum kalian berangkat ke Australia. Kalian bisa cek di sini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 10 hal yang harus kalian lakukan setelah kalian sampai di Australia. Oke, langsung saja. Yang pertama, kalian harus membeli SIM card, teman-teman. Nah, ketika kalian landing di Australia, di setiap bandara atau kota tujuan kalian, saya sarankan untuk membeli SIM card ya, karena memang di sini agar kalian bisa mendapatkan nomor telepon Australia dan juga koneksi internet di Australia. Jadi kalian nanti nggak bingung ketika kalian membutuhkan Google Map untuk menuju ke tempat kos kalian dan juga untuk mencari informasi seputar transportasi di Australia. Nah, di sini sepengetahuan saya ada 3 mobile providers yang mana Optus, Vodafone, dan Telstra. Nah, bagi kalian yang turis, saya sarankan untuk memakai Optus karena di sini banyak sekali paket yang khusus short term. Nah, ada Flex 7 atau 14 yang mana di paket tersebut akan memberikan paket internet dan juga unlimited international call selama 7 hari sampai 14 hari. Nah, kemudian Vodafone juga bagus. Kalian bisa menggunakan, tetapi di sini koneksi atau jaringan internetnya tidak menjangkau ke pelosok Australia, teman-teman. Dan yang ketiga yaitu ada Telstra. Nah, Telstra ini paling bagus, yang paling mahal juga, tetapi di sini kelebihannya kalian bisa mendapatkan jaringan internet dan juga telepon di seluruh pedalaman ataupun pelosok Australia. Jadi bagi kalian yang nantinya berencana untuk bekerja di regional Australia ataupun pelosok Australia, saya sarankan untuk memakai Telstra. Nah, sekarang ada pertanyaan, kalau Kak Indra sendiri pakai provider apa? Oke, kalau saya sendiri, saya sudah mencoba ketiganya, tetapi tips dari saya, ini personal ya, ini nggak ada promo. Saya selama 3 tahun terakhir saya menggunakan Boost, yaitu Boost Mobile di sini. Nah, ini kenapa saya pakai ini, karena memang saya suka nelpon keluarga saya hampir setiap hari, terutama nenek saya ataupun orang tua saya. Nah, di situ mereka kesulitan ya untuk mengakses sosial media ataupun WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Jadi saya pakai Boost ini karena Boost menawarkan unlimited international calls ke lebih dari 20 negara termasuk Indonesia. Jadi kalian nggak pusing-pusing mikirin data. Jadi kalau mau telepon keluarga tinggal langsung pencet telepon secara langsung aja gitu ya. Oke, hal yang kedua yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus beli kartu transportasi ya teman-teman. Nah, kartu transportasi ini saya ada di sini. Nah, kalau di New South Wales ini ada Opal Card seperti ini. Nah, ini kalian gunakan untuk tap on dan juga off ketika kalian get on and off public transport di Australia. Nah, setiap states itu kartu transportasinya beda-beda. Nah, untuk informasi lengkapnya kalian bisa cek video saya di sini. Ini merupakan public transport di Australia. Jadi di situ saya sudah menjelaskan sistem transportasi di seluruh kota di Australia. Silakan kalian cek. Oke, yang ketiga, kalian harus adaptasi, teman-teman. Oke, adaptasi di sini maksudnya kalian harus beradaptasi di sekitar lingkungan tempat kos ataupun tempat kerja kalian ya. Nah, di sini kalian harus observe. Kalian harus lihat bangunan terdekat dengan tempat kos kalian seperti apa, kemudian jalannya seperti apa, atau ada sign apa. Itu penting banget. Karena pengalaman saya hari-hari pertama di Australia itu saya agak bingung gitu. Oh, di mana sih tadi mau balik ke tempat kos gimana? Well, ada Google Maps, tapi we never know ya. Kalau seumpamanya kita run out of battery ataupun kita lupa bawa power bank atau charger, itu kan kita
masa harus nyarger dulu gitu kan, nggak mungkin. Jadi saya biasanya observe lingkungan sekitar. Oh, tadi aku ingat ini di sini, jadi tempat kosnya sedikit lagi atau gimana gitu. Well, kalian bisa bertanya ke orang-orang sekitar, tapi nggak semuanya juga free, nggak semuanya juga orang mau ditanyai. Jadi lebih baik kalian jaga-jaga sendiri, dan juga kalian observe lingkungan sekitar kalian gitu. Jadi kalian nantinya lebih mengenali entah itu tempat kos kalian, tempat kerja kalian, dan juga kalian harus cobain nih transportasinya gimana, coba naik kereta, coba naik tram, dan lain sebagainya. Oke, by the way, mengenai adaptasi, kalian juga harus aware banget, kalian harus ingat banget alamat kalian, teman-teman. Nah, di sini di Australia ini banyak sekali nanti yang harus kalian lakukan. Nanti banyak kalian harus mengisi forms, kalian harus fill up details kalian gitu ya. Nah, di sini untuk mengingat alamat itu sangat penting. Kalau kalian tinggal di apartemen, ingat nomor apartemen kalian berapa dulu. Jadi kayak unit, contohnya 10 atau unit 1002. Kemudian baru itu nomor alamat kalian, nama jalan kalian, kemudian suburbs atau kota kalian di mana, states. Nah, state di sini kalian harus ingat karena states di sini ada singkatannya. Jadi kalau New South Wales itu ada NSW, Victoria itu ada Vic, kemudian Northern Territory itu NT, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu kode pos. Kode pos harus kalian ingat. Ini 4 angka. Jadi tergantung dari di mana kalian tinggal, kalian harus ingat. Jadi ketika kalian nanti fill up any forms atau kalian ditanyain alamat kalian nggak bingung lagi atau kalian nggak perlu buka-buka HP lagi. Jadi ingat adaptasi dan ingat alamat kalian. Oke? Oke, selanjutnya hal yang keempat yaitu buka rekening tabungan atau bank account kalian. Nah, di sini ada top 4 ya, orang Australia nyebutnya top 4 banks. Yang pertama yaitu Commonwealth atau CommBank, yang kedua yaitu ada Westpac, dan yang ketiga ada ANZ, dan yang keempat ada NAB atau NAB. Nah, CommBank ini yang paling besar. Ini bagus banget dari segi service dan juga pelayanan online ataupun non online, ini nomor 1. Kemudian yang kedua ada Westpac, ini nomor 2. Ini juga bagus banget, terutama bagi kalian yang work and holiday visa maker. Ini under 30, interest rate-nya bagus banget. Kemudian ANZ dan juga NAB, ini juga sangat-sangat digemari oleh kaula muda di sini karena memang nggak ada fee bulanan, jadi kalian nggak perlu membayar fee bulanan. Kalau di dua bank Westpac dan juga CommBank itu sepengetahuan saya kalian harus at least nyimpen 2.000 di tabungan per bulan, jadi kalian bisa nggak perlu membayar. Tapi di luar itu biasanya fee-nya sekitar 5 bulan per dolar. Kecuali kalau kalian sekolah, kalian sebagai international student di sini, kalian akan dibebaskan dari biaya bulanan. Oh ya, untuk membuka rekening bank ini kalian harus menyiapkan paspor kalian, kemudian visa kalian. Nah, kalian bisa dapatkan di Vivo ya di sini. Kalian bisa tunjukkan itu dan kalian nantinya akan disuruh menaruh uang mulai dari $50 saja. Nah, nantinya kartu ATM akan dikirim secara langsung ke alamat kalian ya, teman-teman. Oke. Kemudian kalau ditanya kakak sendiri pakai apa, saya sudah coba semuanya, tapi untuk saat ini saya memakai Westpac karena memang kita di sini bekerja tentunya juga nggak hanya nabung ya, kita harus investasi, kita harus tahu interest rate-nya berapa, kita harus tahu ya di Australia ini bank mana yang memberikan interest rate terbesar, dan juga bank luar negeri online kita juga harus invest di sana, teman-teman. Jadi uang kita itu nggak hanya mengendap dan bunganya nggak segitu-gitu aja gitu. Jadi bisa berkembang secara pesat. Oke, hal yang nomor 5, kalian harus membuat TFN atau Tax File Number. Nah, kalau di Indonesia ini seperti NPWP ya, atau nomor pokok wajib pajak. Ini apa sih, Kak? Nah, ini nantinya dibutuhkan oleh pemberi kerja, teman-teman. Jadi ketika kalian mendapatkan pekerjaan, ini kalian akan diberi beberapa form, dan itu kalian harus mengisi nomor pokok wajib pajak kalian atau TFN kalian. Nah, kalian bisa apply online di ATO atau Australian Taxation Office. Di sini kalian bisa juga langsung telepon ke customer service-nya agar nantinya kalian akan dipandu
dan ini TFN akan dikirimkan secara online ataupun dikirim langsung ke alamat kalian ya. Jadi sebelum ke Australia pastikan kalian sudah memiliki tempat kos atau at least alamat tempat pekerjaan kalian. Kemudian yang selanjutnya yaitu superannuation. Nah, apa ini Kak? Superannuation itu merupakan uang pensiun. Jadi di Australia ini ya ada uang pensiun dan pemberi kerja diwajibkan untuk memberikan superannuation atau uang pensiun sebesar 10% dari gaji yang kalian dapatkan gitu teman-teman. Jadi tergantung dari pekerjaan kalian apa, tapi minimum 10% sepengetahuan saya. Nah, mengenai superannuation di sini banyak sekali macamnya dan kalian harus memilih teman-teman. Superannuation yang fee-nya nggak terlalu tinggi, kemudian bisa meningkatkan itu kalian punya uang pensiun teman-teman. Kalian harus lihat juga nanti tingkat bunganya seperti apa, dan juga ini superannuation nggak bisa kalian ambil ya teman-teman. Namanya juga uang pensiun, jadi ini akan bisa kalian ambil ketika kalian pensiun. Nah, kemudian ada pertanyaan, Kak, kalau saya nggak tinggal di Australia atau saya bukan citizen atau permanent resident gimana? Nggak masalah. Jadi ketika kalian, let's say kalian work and holiday visa makers now, jadi nanti kalian bisa ambil ketika kalian pulang atau ketika ini di tahun ketiga terakhir itu kalian pulang permanently ke Indonesia, itu kalian bisa claim superannuation kalian. Jadi kalian nggak perlu khawatir walaupun kalian nggak akan pensiun di sini. Oke? Kemudian yang selanjutnya, apply certificate online. Nah, certificate apa aja sih Kak? Di sini tergantung dari jenis pekerjaan kalian teman-teman. Nah, kalau kalian ingin bekerja di bidang hospitality atau yang bersangkutan dengan alkohol, kalian harus mengambil itu sertifikat RSA atau Responsibility of Serving Alcohol. Di sini setiap state atau setiap provinsi itu beda-beda dan kalian bisa apply secara online ya teman-teman di sini. Ini kalau di Victoria. Oke, kemudian kalau kalian ingin bekerja di restoran sebagai chef atau kitchen assistant dan yang berhubungan dengan makanan ya, kalian menyentuh makanan, itu juga ada yang namanya food handling certificate. Tapi kalau kalian di sini sekolah culinary atau commercial cookery, biasanya kalian sudah belajar food and handling certificate dan nantinya pihak sekolah juga akan memberikan sertifikat itu. Tapi bagi kalian yang bukan student, kalian juga bisa apply online. Nah, kemudian ada sertifikat yang namanya itu Work with Children. Nah, ini buat apa sih Kak? Nah, ini banyak banget. Ini nggak hanya melulu yang berhubungan dengan anak-anak, tetapi kalau kalian contohnya nih bekerja sebagai cleaner di shopping mall, itu kan juga banyak anak-anak ya. Nah, di situ kita dibutuhkan mengambil Work with Children Certificate gitu teman-teman. Jadi kalau kalian bekerja di public sector, di public transport, kemudian shopping mall, kemudian di kampus atau university, itu diwajibkan. Caranya juga kalian bisa apply online di sini ya teman-teman. Ini ada juga harga-harganya, itu kalau nggak salah sekitar $150. Oke, yang selanjutnya yaitu kalian harus membuat National Police Clearance atau SKCK. Nah, SKCK di Australia ini agak sedikit berbeda teman-teman. Jadi ada dua macam. Yang pertama yaitu National Police Clearance Special for Visas. Jadi ini kalian kalau membuat visa, entah itu partner visa, student visa, marriage visa, dan lain sebagainya, itu biasanya kalian disarankan atau diwajibkan untuk membuat National Police Clearance Special for Visas. Kemudian yang kedua ada National Police Clearance Special for Employment atau ketika kalian melamar pekerjaan. Nah, beberapa company ini mensyaratkan kita untuk mendapatkan police clearance teman-teman. Kalian bisa apply secara online, entah ini untuk visa dan untuk employment kalian bisa apply secara online. Biayanya sekitar $50. Nah, di situ nantinya kalian harus mencapai 100 poin, dan untuk mencapai 100 poin itu disyaratkan untuk menunjukkan beberapa ID seperti paspor, kemudian visa kondisi, atau kalian kalau sudah permanent resident bisa menyerahkan Medicare card, ataupun kalau kalian student bisa menyerahkan student ID kalian gitu ya. Nah, ngomong-ngomong mengenai ID card, di sini of course kalian punya paspor, dan ini adalah hal penting nomor 9. Kalian harus membuat
Proof of Age Card. Nah, ini adalah salah satu kartu yang bisa menggantikan paspor kalian, teman-teman. Nah, di sini kita tahu ya bahwa paspor itu sangat penting dan ini akan dibutuhkan dimanapun. Tetapi di Australia ini kan nggak mungkin juga kalian bawa paspor kalian kemana-mana gitu kan. Nah, kalau nantinya hilang ataupun kalian lupa naruh di mana, ini akan jadi big trouble ya. Dan ini tentunya nggak kita inginkan. Jadi di sini saya sarankan kalian membuat proof of age card. Nah, di sini kalian bisa datang langsung ke kantor pos. Di situ kalian bisa meminta form. Nah, di situ kalian harus mengisi form. Dan setelah kalian mengisi form, kalian akan diambil foto kalian. Di kantor pos juga ada yang bagian fotonya, teman-teman. Dan setelah itu kalian harus melakukan verifikasi ke beberapa tempat yang sudah memang ada otorasi khusus dengan Australian Post, teman-teman, untuk memverifikasi detail kalian. Jadi kalian bisa langsung ke dokter atau farmasi ataupun GP kalian. Kalian bisa minta tanda tangan dan juga stamp. Atau kalian bisa juga ke apotik, datang ke Chemist Warehouse ya. Kalau di sini namanya apotik itu Chemist Warehouse. Kalian bisa datang ke pharmacist, kemudian kalian minta tanda tangan untuk memverifikasi form yang kalian dapat dari Australia Post tersebut. Kemudian kalian balik, bayar, dan nanti proof of age card kalian akan dikirim ke alamat kalian masing-masing ya. Nah, yang terakhir, hal yang kalian harus lakukan ketika kalian sampai di Australia yaitu lapor diri. Nah, ini sangat penting ya, teman-teman. Kalian harus melaporkan details dan diri kalian ke KJRI terdekat dari tempat tinggal kalian. Nah, di sini kenapa? Karena kita tinggal di luar negeri ya, teman-teman. Kita mungkin bagi yang nggak punya family atau nggak punya teman di sini, itu sangat penting sekali. Because we never know ya, ketika ada emergency ataupun naudzubillah kayak accident terjadi gitu ya, itu akan mempermudah KJRI untuk men-track record kalian. Kalau details kalian sudah ada di sistem mereka, ini akan bisa mudah dalam menyelesaikan proses ataupun masalah yang kalian hadapi nantinya. Karena kita di luar negeri, kita nggak tahu apa yang terjadi. Pokoknya saya doakan yang terbaik. Dan itu saja teman-teman mengenai hal-hal yang harus kalian lakukan ketika kalian sampai di Australia. Jika kalian ada pertanyaan ataupun unek-unek, silakan kalian langsung komen di kolom komentar di bawah ini agar saya bisa menjawabnya secara langsung. Oke, gitu aja ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar belajar, berwisata, dan juga bekerja di Australia. Terima kasih yang sudah nonton dan sampai jumpa di Australia. See you soon. Terima kasih.